Halo teman-teman, selamat pagi saya ucapkan dari kota Surabaya. Saat ini saya sedang berada di depan stasiun Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 5 pagi teman-teman. Sepagi ini saya akan lanjut naik kereta lagi dari Surabaya. Kali ini menuju ke Bandung dengan naik kereta api yang sebelumnya hanya ada keberangkatan malam. Kali ini ada keberangkatan paginya juga, yakni kereta api Harina yang akan diberangkatkan pada pukul 5:50 pagi dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Seperti apa perjalanannya? Mari ikuti trip saya. Anda lagi. Ada bosen gak sih? Ini ibaratnya saya ngawal Anda. Bisa dibilang karena kan sebelumnya Anda sudah punya tiket Raga Jati, tapi karena kompor dari saya itu panas sekali, jadi Anda reschedule kan naik kereta api Harina. Dan karena saya belum bikin Harina pagi juga Pak, belum ada kontennya. Sepagi ini di stasiun Surabaya Pasar Turi yang saya lihat suasananya cukup ramai dengan mobil-mobil yang drop off penumpang yang akan naik kereta maupun yang baru turun naik kereta. Yang saya tahu sih kedatangan di stasiun Surabaya Pasar Turi pagi-pagi ini mungkin diantaranya ada kereta api Sembrani, lalu kereta api Anggrek, dan juga kereta api Pandalungan yang nanti sebentar lagi akan tiba. Dan beberapa keberangkatan dari stasiun Surabaya Pasar Turi juga cukup pagi terhitung ya. Ada kereta api Harina yang akan saya naikin nanti, lalu ada kereta api Ambarawa Express juga, dan ada keberangkatan kereta api Sancaka Utara, tapi kayaknya itu rada siang sih. Dan seperti yang kita tahu ya, stasiun Surabaya Pasar Turi itu identik dengan keberangkatan kereta-kereta yang melewati jalur utara. Nanti akan melewati Lamongan, Bojonegoro, Semarang, Tegal, Cirebon. Ada tujuannya yang ke Jakarta maupun yang ke Bandung, yakni kereta api Harina. Stasiun Surabaya Pasar Turi itu ada dua pintu keberangkatan teman-teman. Yang pertama ini pintu 1 khusus untuk keberangkatan kereta-kereta yang memiliki kelas eksekutif dan kelas luxury, termasuk kompartemen juga, priority dan luxury. Dan ada lagi pintu 2 di sebelah sananya, itu khusus untuk keberangkatan kereta-kereta kelas full ekonomi maupun ekonomi PSO dan juga kereta lokal. Seperti ini suasana dari ruang tunggu pintu 1 keberangkatan dari kereta api Harina. Jadi kalau kalian yang mau naik kereta Harina, walaupun tiket kalian kelas ekonomi premium, tetap masuknya lewat pintu 1 ya, karena kelasnya ekonomi premium dan ada eksekutifnya juga. Dan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini terdapat 2 metode boarding ya. Yang pertama dengan metode manual, harus mengeluarkan tiket dan KTP lagi. Tapi ada metode boarding face recognition juga teman-teman. Yang ini lebih praktis, kita tidak perlu mengeluarkan tiket dan KTP lagi, cukup sepermuka ke layar aja, langsung sudah bisa boarding. Sepertinya rangkaian kereta api Harina sudah siap di depan sana nih teman-teman. Nah ya, yang teman-teman lihat ini adalah rangkaian kereta api Harina. Untuk susunan formasinya, kereta ekonomi premium ada di depan ya, atau tepatnya di belakang lokomotif. Di belakang ekonomi premium ada kereta makan, lalu di belakang kereta makan ada kelas eksekutif. Masing-masing kelas eksekutif dan ekonomi premium membawa 4 gerbong ya. Jika pada umumnya kereta rute Surabaya-Bandung melewati jalur selatan, namun berbeda seperti kereta api yang satu ini. Namanya adalah kereta api Harina. Nama ini diambil dari bahasa Sanskerta seekor hewan yang menyerupai kijang atau antelop yang memiliki karakter lincah, gesit, dan cepat. Awal mula kehadiran kereta api ini yakni pada tahun 2003, di mana kereta api Harina ini hadir sebagai pengganti dari KA Mahesa rute Bandung-Semarang via jalur selatan yang dirasa kurang efisien dari segi waktu tempuh. Yap, awal munculnya KA Harina ini hanya memiliki rute Bandung-Semarang-Tawang PP saja dan memiliki 2 kali jadwal keberangkatan dari masing-masing kotanya, yakni jadwal pagi hari dan sore hari. Namun jadwal pagi ini kemudian dihapus pada tahun 2011 dikarenakan minimnya okupansi. Selanjutnya pada tahun 2013 kereta api Harina memperpanjang relasinya sampai stasiun Surabaya Pasar Turi sebagai bentuk peleburan layanan dari KA Rajawali rute Semarang-Surabaya yang beroperasi menggunakan rangkaian kedatangan dari kereta api Harina di stasiun Semarang-Tawang, sehingga rute kereta api Harina saat ini yakni dari stasiun Surabaya Pasar Turi menuju stasiun Bandung via jalur utara, yang dalam perjalanannya akan singgah di Lamongan, Bojonegoro, Cepu, Semarang, Pekalongan, Tegal, Cirebon, dan Cikampek. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2025 akhirnya hadir kembali perjalanan kereta api Harina dengan jadwal pagi di Surabaya maupun dari Bandung dengan menggunakan layanan kelas dan armada yang sama persis seperti Harina keberangkatan malam, yakni kelas campuran eksekutif dan kelas ekonomi premium dengan armada stainless steel generasi pertama yang tentunya sudah terbukti nyaman. Harga tiket dari kereta api Harina ini dijual
dijual mulai dari harga Rp380.000 untuk kelas ekonomi dan Rp580.000 untuk kelas eksekutif dengan waktu tempuh perjalanan rata-rata 10,5 jam. Hadirnya perjalanan kereta api Harina pagi ini merupakan opsi tambahan untuk masyarakat di mana kita bisa menikmati suasana perjalanan dengan pemandangan yang sangat lengkap seperti pemandangan sawah, laut, masuk terowongan, serta perbukitan dan lembah bisa kita nikmati di kereta api ini. Mantap banget kan? Saya sudah berada di samping rangkaian kereta api Harina dan untuk perjalanan hari ini saya akan berada di Premium 1. Tepatnya langsung berada di belakang lokomotif. Dan untuk lokomotif pada kereta api Harina kali ini CC 206-1327 Depo Induk Cipinang. Saya ingat banget di dulunya lokomotif ini merupakan lokomotif Hype Trip salah satunya selain 2067 teman-teman. Ya, CC 206 ini di mana lokomotif ini memiliki dua kabin di belakang dan di depan. Dengan kode CC ini merupakan kode untuk gandar penggeraknya ada 3 jenis di depan dan belakang. Ini merupakan lokomotif generasi pertama 206-nya tahun 2013 dan urutan yang ke-27. Sekarang dirawat oleh Depo Induk Kereta Cipinang. Ya, sesuai waktu ya, tapi ini awal 1 menit, jam 5:49 kita berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanannya aman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di kereta api Harina yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Bandung. Perjalanan kali ini menempuh waktu 10 jam 30 menit. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di toilet maupun di bordes. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di stasiun. Kereta api Harina sudah berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi dan perjalanan saya kali ini dari Surabaya menuju ke Bandung akan ditempuh sejauh 731 km dalam waktu 10,5 jam. Ini benar-benar experience pertama saya naik kereta api Harina. Kalau saya biasanya naik kereta api Harina tuh malam-malam mulu, entah menuju ke Bandung atau menuju ke Surabaya. Ya memang effort ya, berangkat dari Cirebonnya tuh tengah malam, tapi memang nyampe di tujuannya itu bisa pagi hari, jadi bisa memulai aktivitas atau lanjut ngevlog lagi dengan kereta pagi di kota tujuan. Dan tentunya yang paling saya nantikan di perjalanan kali ini adalah experience perjalanannya, di mana kita bisa menikmati dua pemandangan sekaligus, yakni pantai di jalur utara Pulau Jawa dan juga pegunungan nanti setelah kita melewati Purwakarta menuju ke Bandung. Karena itu yang tidak kita dapatkan kalau misalkan kita naik kereta api Harina pada malam hari. Belum lagi harga tiketnya yang benar-benar worth it teman-teman, Rp370.000 untuk kelas ekonomi premium. Ini benar-benar harga tiket kereta termurah dari Surabaya menuju ke Bandung. Kalau kita lihat dari kereta Pasundan dan Mutiara Selatan yang juga sama-sama kelas ekonomi di rute Surabaya Bandung, itu harganya udah 400 ribuan lebih teman-teman. Gila sih. Sekarang jam 6:21 kita tiba di stasiun Lamongan, pemberhentian pertama dari kereta api Harina ini. Kita tiba di stasiun Lamongan terlambat 3 menit dari jadwal dan akan diberangkatkan kembali 2 menit biasanya kalau sudah telat ya. Sekarang jam 6:22 untuk mengejar keterlambatan, jadi harus segera berangkat. Yang naik juga lumayan sih dari sini dan ya kita lanjut berangkat lagi ya. Karena keberangkatannya pagi banget, jadi saya belum sempat sarapan dan tadi akhirnya beli roti aja di minimarket stasiun. Dan untuk pelengkap sarapannya saya tentunya beli cappuccino. Ini ritual wajib yang saya nggak pernah ketinggalan sejak naik kereta. Harganya 14.000 kalau di dalam kereta ya. Biar bikin kontennya melek terus teman-teman. Pagi-pagi sambil diminum dengan roti, rotinya dicelup ke kopi. Wah, cocok banget. Cappuccino-nya creamy banget teman-teman. Saya lihat nih, masih panas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.
rotinya yang enak. Wah, perfect. Sekarang kita lihat ya dulu yuk fasilitas yang ada di kereta api Harina kelas ekonomi premium ini. Kurang lebih sama seperti kereta-kereta ekonomi premium di kereta yang lain. Ada kantong elastis untuk menaruh barang dan ada waste bag bahan plastik nih untuk menaruh sampah. Di sebelah sini ada meja kecil dan colokan listrik 2 buah, tapi ini tidak untuk colokin magicom atau kompor listriknya. Dan di ujung jendela ini tidak mendapat tirai, namun di depan sana jendelanya mendapat tirai teman-teman. Kalau mau menutup tinggal tarik aja ke bawah, dan kalau mau membuka tinggal tarik ke bawah sedikit lalu lepaskan, nanti dia akan naik sendiri. Dan fasilitas lainnya ada rak bagasi yang kapasitasnya kurang lebih segini teman-teman. Untuk koper ukuran besar masih cukup masuk, tapi kayaknya agak ngepas ya kalau ditaruh di atas. Dan fasilitas lainnya tentu ada reclining seat, dan kursinya ini bisa dimiringkan sandarannya sesuai kenyamanan. Untuk luas recliningnya ada di situ teman-teman. Lalu ada TV juga yang menggantung di atas, ada 3 buah, tapi kayaknya TV-nya tidak untuk hiburan, hanya menampilkan company profile aja ya. Dan tentunya ada fasilitas toiletnya juga yang tersedia satu sisi saja. Di kereta ekonomi satu ini toiletnya ada di depan, letaknya sudah dipisah laki-laki dan perempuan. Untuk list warna biru untuk toilet laki-laki dan list warna pink untuk toilet perempuan. Namun yang agak unik di sini ada perbedaan jenis kloset di toilet yang pria dan wanita teman-teman. Yang pria itu klosetnya model jongkok dan juga yang wanita itu model duduk. Kurang lebih seperti ini kondisi toilet dari kereta ekonomi Harina teman-teman di kelas ekonomi premium. Ini ruangannya memang cukup sempit. Lihat kaki saya terlalu ngepas banget sama kloset ya, dan ini model klosetnya model kloset jongkok. Di sebelah sini ada tombol bilasnya untuk membilas kloset. Di sini ada jet showernya, di sini ada tisu dan wastafelnya. Di bawahnya ada tempat sampahnya, tapi tidak ada food washernya ya, belum seperti di kereta ekonomi New Generation. Yang ini ada dispenser sabunnya, sebelah sini ada cerminnya lumayan besar, dan ini ada hiasannya menandakan bahwa ini toilet pria. Dan di sini ada jendela ventilasi, belakang ada gantungan baju dan pewangi ruangan. Ya, ruangannya cukup sempit teman-teman toiletnya, tapi kondisinya sih bersih ya. Dan untuk ekonomi premium kurang lebih interiornya seperti ini teman-teman. Kapasitas kursinya 80 tempat duduk per gerbongnya. Konfigurasinya kanan kiri dua-dua ya, dan sistemnya ini separuh mundur separuh maju. Apabila mencari kursi yang berhadapan di kereta api Harina ini, kalian bisa pilih nomor 10 dan 11. Dan yang lainnya fasilitasnya ada gantungan kecil nih untuk menggantung tas atau jaket, dan juga ada fasilitas makan dan minum secara berbayar. Untuk posisi kereta makannya apabila berangkat dari Surabaya dan Bandung ada di belakang premium 4 dan di depan eksekutif 1. Tak lupa ada fasilitas CCTV untuk keamanan, dan saya mendapat seri kereta di K3 01911. Ini depo induknya si Dotopo teman-teman, karena rangkaian kereta api Harina pagi ini dia masih rollingan atau saling bertukar rangkaian dengan kereta api Mutiara Selatan. Indonesia. See you on the next trip.
Sekarang jam 9:22 kita tiba di stasiun Semarang Tawang. Biasanya yang naik di sini penumpangnya selalu banyak, teman-teman. Mulai terpantau nih penumpang-penumpang kereta api Harina Pagi yang ada di peron sudah bersiap menunggu. Selamat datang di kota Semarang. Saat ini perjalanan kereta api Harina Pagi sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Kita nyampe di sini awal 3 menit dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 9:32 menit. Berhenti di sini normalnya hanya 7 menit saja, tapi karena kita awal 3 menit jadi kita bisa berhenti selama 10 menit. Dan gak nyangka ya, ternyata yang naik di sini lumayan banyak banget, teman-teman. Bisa dilihat di belakang juga, mungkin ini masih ada penumpang yang naik dan juga santai-santai dulu cari udara ya. Kita sudah meninggalkan Semarang dan selanjutnya pemberhentiannya akan ada di stasiun Pekalongan, Tegal, dan Cirebon. Nah, selepas Semarang ini kita akan menikmati salah satu best view di lintas utara ini, teman-teman, yaitu Pantai Laut Jawa. Dimana kalau dari arah timur ini patokannya ketika kita setelah lewat stasiun Wuleri, sekitar 10 menit kemudian setelah Wuleri mungkin kita akan bisa menikmati pemandangan Laut Jawa. Oke, sekarang jam 11:18 kita tiba di stasiun Tegal, di mana ini merupakan stasiun yang posisinya paling barat dari daerah operasi 4 Semarang. Kita berhenti di sini selama 5 menit, nanti akan berangkat lagi pada pukul 11:24. Dan kita punya ekstra 1 menit untuk berhenti di stasiun ini. Yang turun lumayan banyak dan yang naik juga lumayan, teman-teman. Mantap ya, gokil. Harina Pagi pasarnya udah kayak Ciremai ini.
jalur dari arah Kroya Purwokerto. Di sini adalah stasiun untuk pemberhentian kereta-kereta yang notabene kelas campuran dan juga full ekonomi. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon. Oke, jam 12:11 on time ya. Kita tiba di stasiun Cirebon, kota kebanggaan saya. Dan ya, ini dia stasiun Cirebon, teman-teman. Kita berhenti di sini selama 6 menit dan yang naik maupun turun banyak banget teman-teman untuk naik kereta api Harina ini. Karena memang dari Cirebon menuju ke Bandung kereta api Harina ini punya tarif khusus ya. Ekonomi harganya Rp105.000, sedangkan eksekutif harganya Rp150.000. Belinya 2 jam sebelum jam keberangkatan. Mungkin bukan tanpa alasan ya kenapa yang naik kereta api Harina dari Surabaya ini rame yang turun di Cirebon, karena memang harganya yang sangat murah dan juga jam ketibaan di Cirebonnya ini yang belum sore teman-teman. Ini sudah masuk tengah hari, tiba jam 12, cocok banget buat langsung istirahat. Berangkat Cirebon ini udah tengah hari. Jam berapa sekarang? 12.19. Kita mau ke kereta makan dulu yuk. Laper euy. Nah, ini dia kereta makan dari kereta api Harina, teman-teman. Kereta makannya tetap menggunakan jenis stainless steel generasi pertama ya. Dan fasilitas kereta makannya ada musolanya di sebelah sini dan ada 2 pasang sandal untuk mengambil air wudhu. Musolanya ini dia teman-teman. Bisa digunakan 2-3 orang dalam satu waktu sholat. Di sana ada lemari penyimpanan alat sholatnya dan ada gantungannya juga. Lega musolanya teman-teman. Oke, kita ke kereta makan. Kita makan-makan dulu yuk. Kurang lebih seperti ini interior dari kereta makan KA Harina, hampir sama seperti kereta-kereta yang menggunakan kereta makan jenis stainless steel generasi pertama. Selain ada musola dan meja serta kursi, di bawahnya ada colokan listrik teman-teman yang menyesuaikan kapasitas dari meja makannya. Ini juga salah satu menu favorit saya kalau lagi naik kereta. Cuman dari yang saya pesan kali ini agak sedikit berbeda dari yang sebelum-sebelumnya yang pernah saya pesan, di mana yang saya perhatikan porsi dari dagingnya ini lebih sedikit teman-teman. Harganya masih sama 44.000 dan kita coba icip dulu yuk apakah rasanya masih sama atau ada perbedaan. Ambil sesuap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya rasakan kali ini lada hitamnya nggak sekuat yang sebelumnya, tapi masih ada rasa-rasanya aja sih. Kalau sebelumnya yang saya rasakan lada hitamnya itu lebih nendang, lebih enak, lebih pedas, lebih hangat ke tenggorokan teman-teman. Tapi ini juga not bad sih, masih terbilang enak. Saya pesan nasi, Anda pesan apa nih? Cuanki keju ya? Ya, sayang cheese. Ini tuh masih satu produk sama
Xiaomi nggak sih? Apa beda? Beda. Tapi sisi positifnya untuk ku pribadi, satu, porsi sedikit lebih banyak dibanding Xiaomi. Oh, oke. Rasa aku lebih cocok sama yang ini. Kalau Xiaomi micin banget ya? Satu micin banget, terus yang terakhir kali aku makan tuh kayak agak sedikit aneh gitu. Nanti akan kita lewati jalur menuju ke Purwakarta sampai. Oke, sekarang jam 13:47. Kita tiba di stasiun Cikampek. Lambat 1 menit, ya hampir on time ya masuk di stasiun Cikampek. Kita berhenti di sini lama banget karena akan melakukan perpindahan arah lokomotif. Nah, stasiun Cikampek ini juga merupakan stasiun percabangan teman-teman antara yang menuju ke arah Cirebon maupun yang ke arah Bandung. Tadi kita sudah lihat percabangan yang menuju ke arah Bandung. Nanti setelah kita berangkat dari Cikampek akan melewati jalur yang ke arah sana teman-teman. Dan yang turun di stasiun Cikampek ini juga lumayan banyak, maupun yang naik kereta api Harina ini untuk ke Bandung juga banyak teman-teman. Persiapan nih lokomotif dari kereta api Harina akan dilepas dulu, dan nanti kereta premium 1 yang saya naiki ini menjadi posisi yang paling belakang ketika berangkat dari Cikampek ke Bandungnya teman-teman. Sambil nunggu waktu, mumpung berhentinya lama, saya bawa tumbler. Kebetulan ini kondisinya kosong, kita isi ulang di stasiun yuk. Dan ini dia bangunan dari stasiun Cikampek. Bisa dibilang stasiun Cikampek ini merupakan stasiun pulau yang bangunan stasiunnya diapit oleh 2 jalur ke arah yang berbeda. Jalur sebelah sana ada jalur 1, 2, 3 yang mengarah ke Jakarta, sedangkan di sini jalur 4, 5 ini merupakan jalur yang menuju ke arah timur. Oh, sebelah sana tuh refill airnya. Kita isi ulang dulu yuk. Selesai refill, lumayan lah jadi menghemat uang, nggak perlu beli minum tambahan lagi. Dan ya, kalian juga bisa manfaatkan untuk isi refill seperti saya juga di stasiun ini teman-teman, karena hampir di semua stasiun keberangkatan udah ada fasilitas refill botol minum seperti ini. Saya lagi bergerak ke depan karena saya mau lihat dulu proses persambungan dari lokomotifnya. Ada kereta yang masuk juga ternyata teman-teman. Kelihatannya ini posisinya long hood lokomotifnya. Lokal kayaknya, ini lokal Walahar kayaknya teman-teman. Dari Purwakarta tujuan Cikarang. Sudah menyambung kembali dan posisinya kali ini berbalik arah teman-teman. Dari yang awalnya berada di depan ekonomi premium 1 sekarang berada di depan pembangkit, yang mana ini kereta pembangkit awalnya berangkat dari Surabaya jadi yang paling belakang, kali ini yang paling depan. Untuk nomor gerbong dari Cikampek ke Bandung ini juga kebalik teman-teman.
Yang di samping kiri saya ini eksekutif 2, belakangnya adalah eksekutif 1. Begitupun dari kereta makan ke belakang, belakangnya ada premium 4, 3, 2, dan paling belakang premium 1. Nah, di ujung belakang sana teman-teman bisa lihat kan ada plat merah yang menempel di bodi premium 1. Itu merupakan tanda semboyan 21 teman-teman, di mana itu merupakan tanda akhir dari sebuah rangkaian kereta. Bisa dibilang ini untuk memberikan isyarat atau pertanda kepada masinis bahwa ini merupakan akhir dari rangkaian keretanya. Kalau misalkan nggak ada ini, maka kereta nggak bisa jalan. Nanti dikira masinis bakal ada gerbong yang copot. Kayak gitu teman-teman. Jam 14.31 on time ya, kita tiba di stasiun Purwakarta. Ini sudah masuk di wilayah daerah operasi 2 Bandung. Dan setahu saya kita akan bertemu dengan kereta Parahyangan juga di sini teman-teman. Parahyangan yang mungkin pakai rangkaiannya Pandalungan ya. Kita nanti bakal lihat. Oke, ini dia teman-teman stasiun Purwakarta, di mana beberapa kereta pasti berhenti di sini untuk mengarah ke Bandung. Kereta Parahyangan, kereta ekonomi Serayu, Cikuray, dan yang lainnya. Termasuk ini juga menjadi terminus untuk kereta lokal Walahar. Kita akan berangkat lagi kalau di jadwal itu pukul 14.34, hanya 3 menit berhenti normal di sini. Tapi yang pasti kita akan menunggu kereta Parahyangan tiba dulu di sini karena Purwakarta satu petak ke sana itu masih single track ya? Ya, Purwakarta Ciganea single track, terus nanti dari Ciganea ke arah mana ya, sebelum Pleret tuh, Sukatani Pleret itu single track lagi. Selang-seling gitu nggak sih? Ya. Single double gitu. Nah, terus nanti dari arah Pleret ke Cikadongdong rasanya udah double track. Terus dari Cikadongdong sananya lagi single lagi. Sampai pada Larang nggak sih ya? Panjang itu. Akhirnya kereta Parahyangannya datang juga teman-teman. Ini kereta Parahyangan dengan kelas full eksekutif dan ada kelas priority-nya yang ada di depan sana. Warna coklat itu teman-teman. Dan ini membuktikan bahwa kereta Parahyangan ini adalah yang menggunakan rangkaian kereta Pandalungan malam.
jam 15.38 kita berhenti di stasiun Sasak Saat dan kita akan bersilang dengan kereta Parahyangan atau Papandayan. Papandayan ya, dari Garut ke Gambir. Ada Wus teman-teman. Baru pertama kali saya naik kereta biasa tapi bertemu dengan Wus. Kita mau nyampe Padalarang ini. Padalarang Station. Wah. Please prepare yourself and check your belongings. Udah lama saya nggak naik Wus lagi, waktu itu pernah nyobainnya doang. Before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Sekarang ini jam 15:58. Wah, berarti kita masuknya barengan ya sama Wus di Padalarang ya. Kita cek jam dulu yuk. 15.58. Barengan dong masuknya sama Wus. By the way, kereta api Harina dari Surabaya ini berhenti normal di Padalarang ya. Padalarang. Dari Bandung juga normal. Normal ya, dari Bandung juga Harina pagi berhenti di Padalarang. Jadi buat kalian yang mau naik kereta Harina dari Padalarang ini bisa ya. Malam juga berhenti ya? Iya berhenti. Kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Tidak kerasa perjalanan saya sudah mau sampai di kota Bandung, dan ini memang pertama kali saya naik kereta api Harina dengan jadwal pagi. Biasanya ya seperti saya bilang di awal, perjalanannya malam terus, dan ya kali ini saya mau share kesimpulan dan pengalaman saya naik kereta api Harina pagi ini. Bisa dibilang ini merupakan opsi Harina yang paling oke kalau kalian ingin merasakan naik kereta api Harina dengan sensasi yang berbeda. Keberangkatan pagi hari dari Surabaya pukul 5:50, dan kalau dari Bandung itu sekitar pukul setengah 10 pagi teman-teman. Armadanya menggunakan dua kelas, yakni kelas eksekutif dan ekonomi premium dengan tipe stainless steel generasi pertama. Yang saya rasakan selama perjalanan ini, keretanya benar-benar enak banget, guncangannya tidak begitu berasa. Walaupun tadi saya berangkat dari Surabaya di
belakang lokomotif langsung, tapi suara bising dari lokomotifnya itu benar-benar bisa teredam dengan baik dan tidak bising ke telinga sama sekali. Jadi benar-benar nyaman armadanya. Dan untuk harga tiketnya, ini kereta api Harina merupakan yang termurah dari semua kereta Surabaya-Bandung, teman-teman. Jika kita lihat di harga tiket kelas ekonomi ini mulai dari Rp370.000, apabila yang lain kayak kereta api Pasundan dan Mutiara Selatan itu udah mulai di harga Rp430.000-an, teman-teman. Dan kalau misalkan kita bandingkan juga dengan kompetitor di kereta Surabaya-Bandung kelas ekonomi lainnya, ini merupakan yang tercepat, teman-teman, di mana kereta api Harina ini menempuh waktu perjalanan selama 10,5 jam saja. Ya paling beda tipis dengan kereta api Mutiara Selatan, apalagi kalau misalkan kita bandingkan dengan Pasundan, itu benar-benar jauh banget, teman-teman. Ya inilah letak bonyoknya dari kereta api Harina. Walaupun dia memiliki harga tiket yang termurah, tapi dia juga secara waktu tempuh tidak kalah dengan kereta Mutiara Selatan, apalagi Pasundan, teman-teman. Ya tentu yang menjadi highlight di perjalanan kereta api Harina pagi ini adalah di mana kita bisa menikmati pemandangan yang sangat lengkap. Sawah ada, laut ada, lalu pegunungan ada, lembah ada, terowongan ada. Pokoknya kalian benar-benar puas kalau misalkan naik kereta api Harina yang jadwal pagi ini dari Surabaya ke Bandung ataupun dari Bandung ke Surabaya. So kesimpulannya, naik kereta api Harina ini kalian wajib coba untuk perjalanan Surabaya-Bandung maupun sebaliknya, karena selain memiliki harga tiket yang murah, waktu tempuh yang cepat, pemandangannya juga lengkap banget yang akan disajikan di perjalanannya. So terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Bandung ini. Sesaat lagi akan tiba di kota Bandung, jadi saya mau siap-siap dulu. Dan alhamdulillah sampai Bandung on time pukul 16:20, teman-teman. Tepat waktu sekali, luar biasa. 10,5 jam dari Surabaya ke Bandung dengan harga tiket yang masih di 300 ribuan. Wah, luar biasa sih ini. View-nya lengkap, terus perjalanannya cepat. Gokil lah, recommended banget naik kereta ini. Kaget tiba-tiba langsung disiram air sabun loh kacanya. Iya. Soalnya rangkaian kereta api Harina ini nanti malam akan berangkat lagi menjadi kereta api Mutiara Selatan ke Surabaya lagi, tapi lewat jalur selatan. Ini udah Bandung Surabaya loop line ya? Iya. Padahal tinggal sambungin dikit itu. Iya. Berangkatnya Mursel jam berapa? Pasar Turi. Mursel jam 8 ya? Oke. Masih ada waktu lama sekali, berarti 4 jam. Baiklah, alhamdulillah sampai di Bandung. Terima kasih Harina pagi. Akhirnya saya bisa merasakan perjalanan yang berbeda sensasinya naik kereta Harina. Alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba dari Surabaya ke Bandung naik kereta api Harina. Benar-benar perjalanan yang menyenangkan, harga tiketnya murah, perjalanannya cepat, belum lagi pemandangannya lengkap banget. Sawah, pantai, bukit, lereng, terowongan. Ini adalah kereta yang recommended banget, teman-teman, untuk kalian coba dari Surabaya ke Bandung maupun sebaliknya. So, terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya dari Surabaya sampai tiba di Bandung ini. Saya mau lanjut perjalanan lagi menuju ke Cirebon. Nantikan di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Dimas Penugraha untuk video-video menarik lainnya. Saya ucapkan selamat sore dari kota Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Wilujeng Sumpi. Yoi.